Pada masa akhir kejayaan Majapahit, ketika Istana Wiwatikta mulai diliputi bayang-bayang kehancuran, muncul kisah misterius yang tak tercatat dalam naskah resmi kerajaan. Sebuah kisah yang beredar dari mulut ke mulut, dipercaya sebagian orang sebagai alasan mengapa Majapahit perlahan kehilangan kekuatan spiritualnya. Kisah tentang seorang ratu cantik yang bukan hanya penguasa manusia, tapi juga istri dari penguasa gaib Gunung Lawu. Namanya disebut dalam bisik-bisik para abdi dalam sebagai Ratu Kendarsih, seorang bangsawan perempuan keturunan langsung dari Raja Hayam Wuruk. Wajahnya dikatakan secantik rembulan, dan kecerdasannya membuat banyak pejabat istana tunduk hormat. Namun, ada sesuatu yang aneh dari dirinya. Ia sering menghilang dari istana berhari-hari tanpa jejak, lalu kembali dengan pakaian yang berbau harum bunga kantil dan tanah lembab dari pegunungan. Raja terakhir Majapahit kala itu, Bre Kertabumi, merasa curiga. Maka ia memerintahkan pengawalnya untuk diam-diam mengikuti sang ratu. Namun tak satu pun dari mereka pernah kembali, seolah lenyap di telan bumi. Suatu malam, seorang abdi yang tersisa nekat membuntuti sang ratu hingga ke kaki Gunung Lawu. Di bawah sinar bulan purnama, ia melihat sesuatu yang tak mungkin dilupakan seumur hidupnya. Ratu Kendarsih berdiri di tepi jurang, dan di hadapannya muncul sosok tinggi besar berselimut kabut, dengan mata menyala merah dan suara yang menggema seperti petir. "Kenapa kau datang lagi ke dunia manusia, istriku?" Suara itu bergema dalam udara dingin. Ratu itu tersenyum lembut. "Kerajaan ini sedang sekarat. Aku hanya ingin memastikan darah Majapahit tak hilang dari bumi." Abdi itu gemetar, karena ia menyadari sosok di hadapan sang ratu bukan manusia. Ia adalah jin penjaga Gunung Lawu, penguasa alam gaib yang oleh para resi disebut Kiai Jalak Lawu, makhluk kuno yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia roh. Dari pertemuan itu, terkuak rahasia besar. Ternyata Ratu Kendarsih bukan manusia biasa. Ia adalah keturunan campuran darah manusia dan makhluk halus, hasil perjanjian kuno antara leluhur Majapahit dengan penguasa alam gaib. Karena itulah Majapahit dulu begitu kuat, bukan hanya karena kekuatan militernya, tapi juga karena perlindungan makhluk-makhluk gaib dari pegunungan dan lautan. Namun cinta antara dunia berbeda itu membawa bencana. Setelah Ratu Kendarsih kembali ke istana, terjadi peristiwa aneh. Langit di atas Majapahit sering memerah seperti darah. Air di kolam istana berubah hitam, dan suara gamelan terdengar sendiri di malam hari tanpa ada yang memainkannya. Para pendeta kerajaan berkata, "Gunung Lawu marah." Penjaganya menuntut agar sang ratu kembali ke dunia gaib. Jika tidak, kekuatan Majapahit akan lenyap. Tapi ratu menolak. Ia mencintai rakyat dan negerinya. Namun penolakannya itu justru membuat kutukan jatuh. Perlindungan gaib Majapahit pun pudar. Pasukan menjadi mudah kalah, dan istana mulai digerogoti pengkhianatan dari dalam. Beberapa tahun kemudian, saat Majapahit benar-benar runtuh, Ratu Kendarsih dikabarkan menghilang. Tak ada jasadnya ditemukan. Tapi warga sekitar Gunung Lawu sering mengaku melihat sosok perempuan berbusana kerajaan berjalan di puncak gunung dengan cahaya di sekeliling tubuhnya. Sahabat Facebook Tante Yuni yang berbahagia, mereka percaya Ratu Kendarsih telah kembali ke suaminya, jin penjaga Lawu, dan kini hidup abadi di antara kabut dan pepohonan suci. Hingga kini, banyak pendaki yang bersumpah melihat penampakan misterius di Gunung Lawu. Kadang muncul sosok perempuan dengan mahkota emas, kadang terdengar gamelan dari arah puncak Hargo Dalem. Para sesepuh Jawa percaya, itu bukan sekadar legenda, melainkan pertanda bahwa Ratu Kendarsih masih menjaga warisan Majapahit dari alam gaib. Konon, siapapun yang datang ke Gunung Lawu dengan niat suci akan dilindungi olehnya. Tapi siapapun yang datang dengan kesombongan, akan tersesat dan tak pernah kembali. Bagaimana menurutmu? Apakah kisah cinta antara manusia dan jin ini benar-benar terjadi, atau hanya mitos yang menutupi rahasia besar di balik kehancuran Majapahit? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan bagikan Facebook Tante Yuni, agar semakin banyak orang mengenal sisi mistis dari sejarah Majapahit yang tersembunyi selama berabad-abad.